Shalom guys, ini Daily Bread hari keempat kayaknya. Ya, sorry, ada delay kemarin beberapa hari karena hektik banget. Anak gue sakit yang pertama. Terus kemarin juga ada perayaan ulang tahun anak yang kedua. Anak perayaan ulang tahun pertama dia. Kita lanjutkan aja pembacaan firman Tuhan ini. Hari ini dari Lukas 1, masih di Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Hanya beberapa ayat, jadi gue akan coba untuk nggak bikin terlalu panjang karena hari ini gue berutang membuat 2 video lagi, jadi ada tiga video hari ini. Semoga bisa menjadi berkat. Mari kita mulai baca aja. Judulnya Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Bahasa Indonesia sehari-hari mencatat sebagai kayak gini. Segera sesudah itu Maria pergi ke sebuah kota di Yudea di daerah pegunungan. Kota di Yudea di daerah pegunungan. Oke, ketika baca ini kayaknya biasa aja, tapi aku posting di Facebook, juga di Twitter, kalau teman-teman mau lihat berapa jarak yang ditempuh sama Maria. Dan itu topografinya gurun, pegunungan, perbukitan. Teman-teman yang pernah ke Israel pasti bisa langsung tanya sama tour guide-nya, pengen tahu dong jalur yang Maria tempuh untuk ketemu sama Elizabeth. Demi untuk bisa sharing-sharing sama dia, karena Maria baru dapat berita yang sebenarnya secara sepintas bagi dia akan terdengar sebagai berita yang buruk, berita yang mencengangkan. Makanya Maria pengen dengar dari Elizabeth yang malaikat bilang juga Elizabeth sedang mengandung, karena Maria taunya dia kan udah tua dan dia dari dulu mandul gitu. Ini juga berarti dia mengandung dengan mujizat Tuhan juga. Dan Maria pengen sharing kisah yang kurang lebih sama sebenarnya. Oke, dibilang itu daerah pegunungan di Yehuda. Dan gini, ya, teman-teman bisa lihat di Facebook itu jaraknya 193 km. Kalau kita pelajarin sejarah, Maria terlihat sebagai dari keluarga miskin, kemungkinan besar dia jalan kaki, ataupun kalau dia naik keledai, itu jaraknya 193 km tetap. Dan jalurnya naik turun pegunungan, jalurnya panjang. Dan satu kota favoritku ketika aku pelayanan adalah salah satunya Sukabumi, dan tapi aku nggak sukanya kalau jalan ke arah sana itu jauh dan jalannya berliku-liku, naik mobil itu udah enak karena naik turun begitu. Itu baru 106 km. Dan bayangin dia jalan kaki 193 km dan aku nggak kebayang gimana. Dan itu pengorbanan yang harus dia tempuh untuk cuma bisa sharing-sharing sama sharing panggilannya Tuhan kepada saudaranya, tantenya. Dan di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Oke. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring. Nah, ini aku suka karena aku dari background karismatik, dan menurutku ungkapan sukacita yang keras itu seperti di sini dibilang berseru dengan suara nyaring, itu bukan sembarangan, artinya suara kencang. Dan itu bukan artinya bukan sesuatu yang berlebihan, karena sukacita yang dari Roh Kudus itu pasti akan terlihat. Orang akan langsung lihat orang sedang bersukacita, akan terlihat dengan mudah. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Oke, lu asal dibilang ini, lu tuh perempuan yang paling beruntung di dunia ini. Dia bilang gitu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Keren. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak. Di ayat 41 dikatakan hanya melonjak, tapi di sini dijelasin bahwa anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Oke, di mana ada Roh Kudus, di situ ada sukacita. Dan lonjakan kegirangan itu sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang berlebihan. Karena aku sering datang ke konser, aku penyuka musik, dan mereka melonjak kegirangan, padahal nggak ada Roh Kudus di situ. Dan bukan buat Tuhan. Mestinya kebaktian harusnya ada Tuhan di situ, ada Roh Kudus. Harusnya melonjak kegirangan itu sesuatu yang nggak berlebihan dan sesuatu yang sangat biasa menurutku. Karena Tuhan layak menerima penghormatan yang luar biasa seperti itu. Karena memang kehadiran Dia itu yang kita dambakan dalam semua perkumpulan kita. Di sini yang berkumpul ada
ada Maria, ada Elizabeth dan Zakaria juga pasti ada di situ. Cuma Zakaria nggak bisa ikut melonjak girangan karena dia bisu, karena meragukan uh, kemampuan Tuhan untuk membuat mujizat. Oke, di ayat 45, dan berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Bahasa Indonesia sehari-hari mencatat lebih mudah. Dibilang ini, berbahagialah engkau karena percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan kepadamu itu akan terjadi. Jadi berbahagialah kita yang percaya bahwa apapun yang Tuhan katakan akan terjadi. Di dalam Roh Kudus, Elizabeth bersuara dengan nyaring menyuarakan nubuat itu. Kata-kata firman yang menguatkan kita bahwa berbahagia lo kalau lu benar-benar percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dan kalaupun sekarang belum kita lihat, tapi pasti akan terjadi. Dan gini, hari ini perenungannya sederhana sebenarnya. Apa yang udah teman-teman korbankan demi untuk memiliki sebuah komunitas, untuk bisa sharing cerita kita, untuk bisa sharing apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Karena seringkali terlalu banyak yang Tuhan lakukan buat kita dan itu semuanya luar biasa, tapi karena kita nggak pernah ceritain ke orang lain, kita akan mulai ngerasa itu biasa aja. Tapi ketika kita sharing sama orang lain, kita baru menyadari bahwa oh ya ampun, itu luar biasa banget. Oke, dan gini, kemarin by God's grace, kita keluargaku baru ngerayain ulang tahun anak keduaku, ulang tahun yang pertama dia, dan ada beberapa temen yang lumayan jarak rumahnya jauh dan mereka jauh-jauh sih naik angkot dan segala macam. Aku bersyukur punya orang-orang yang kayak gitu yang rela jauh-jauh cuma untuk berkumpul, untuk berbagi sukacita. Dan gini, ketika 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan untuk memuliakan Tuhan, untuk mencari suara Tuhan, mencari kehendak Tuhan, Tuhan hadir di situ. Dan ada penyembahan di sana, penyembahan kepada Tuhan, ada lonjakan, kegirangan, dan tangisan bahagia. Ketika kita berkumpul untuk sharing-sharing kebaikan Tuhan, mujizat yang Tuhan buat. Ayahku, ayah dan ibuku dulu, mamaku menderita kista, jadi dia sebelum married, mama udah bilang sama papa bahwa kita nggak bakal bisa punya anak. Tapi papa tetap bersikeras dan papa bilang kalau Tuhan mau kasih, siapa yang bisa tahan. Dan itu kemarin cerita yang papa share ke aku, dan aku udah tahu itu dari dulu, tapi entah gimana ada penyakit manusia adalah pun secara rohani ada penyakit yang namanya kayak semacam apa yang namanya amnesia rohani. Sering banget kita lupa sama kebaikan Tuhan. Dan aku ini anak mujizat. Sekitar 4 dokter bilang bahwa mama nggak bakal punya anak. Tapi Tuhan berkata lain. Dan bukan cuma aku yang lahir secara mujizat. Ada 3 lagi adikku. Kita semua berempat. Tuhan bukan cuma kasih 1 anak, Tuhan kasih 2. Bukan 2 pasang. Laki perempuan. Dan itu aku harus sering dengar itu. Dan senang banget dengar dari mulut papa bahwa kelahiranku adalah sebuah mujizat. Dan aku tahu kalau lahirnya aja mujizat, harusnya akan ada yang dibuat sama Tuhan lewat anak yang terlahir karena mujizat ini. Dan itu dia yang Elizabeth bilang kepada Maria bahwa ini ketika mendengar salammu, anak yang ada dalam rahimku yang berusia sekitar 6 bulan pada saat itu ya, Yohanes Pembaptis langsung melonjak kegirangan. Karena apa? Anak yang dikandung Maria itu Yesus. Bagi mereka yang dipenuhi Roh Kudus, ketika mendengar tentang Yesus, mereka akan melonjak kegirangan. Nggak ada, kita akan bahagia ketika dengar kayak misalnya artis di TV terus dia bilang kayak pertama saya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dengar kayak gitu, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan cuma fanatik secara Kristen, akan melonjak kegirangan ketika dengar tentang Yesus. Dan apakah kita dipenuhi Roh Kudus? Kalau kita mulai dengar kata Yesus ketika ada khotbah, ini banyak jenis khotbah sekarang di gereja. Ada khotbah-khotbah motivasi dan segala macam. Dan gini, aku nggak terlalu melonjak kegirangan ketika dengar cuma hikmat-hikmat dunia yang kayak gitu. Aku mau Yesus. Karena cuma Yesus yang bisa bikin rohku melonjak kegirangan dan membuat sukacitaku penuh. Karena Yesus doang yang aku punya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingin di bumi. Hanya Kau. Apakah kita dipenuhi Roh Kudus? Dan gini, kalau emang mengaku dipenuhi Roh Kudus, apa pengorbanan yang udah kita buat untuk sekedar bisa berkumpul bersama orang percaya, berbagi kesaksian dan berbagi sukacita. Karena dengerin, anugerah Tuhan seringkali baru dirasakan sebagai sebuah anugerah ketika kita share sama orang lain dan kita baru tahu, wow,
awesome. Ternyata Tuhan melakukan itu pada gue juga. Dan gini teman-teman, ini perenungan yang sederhana buat hari ini bagian dari 3 video ini, dan berdoa buat 2 video berikutnya. Thank you teman-teman udah stay tune, udah yang subscribe udah ada beberapa orang, dan nonton juga ada berapa ratus orang. Semoga semua yang diberkatin. Gue bikin ini untuk berbagi sukacita yang gue miliki. Oke, undang Roh Kudus hadir dalam hidup teman-teman, dan biarkan Dia yang pimpin kita untuk berkumpul di perkumpulan manapun, di persekutuan manapun, untuk berbagi sukacita, sharing-sharing apa yang Tuhan lakukan, karena di situ sukacita kita timbul bila kita berbagi dengan yang lain. Thank you. God bless you.